Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Tiffany, dan ada rekan saya, Ega Werni dan Ana Tuti Awalia. Pada forum group discussion kali ini, kami akan membahas tentang bisnis hampers lebaran. Nah, melihat perkembangan bisnis hampers yang semakin maju dengan peminat yang semakin meningkat, serta untuk memulai bisnis ini pun tidak memerlukan modal yang sangat besar. Hampers kue kering juga banyak dipesan di waktu-waktu tertentu seperti hari besar keagamaan Idul Fitri dan hari besar Idul Adha. Pada momen spesial seperti Idul Fitri dan Idul Adha pun, jumlah permintaan konsumen meningkat sekitar 30% hingga 50% dari biasanya. Berdasarkan data perusahaan, konsumen sudah ramai memesan sekitar 1 bulan sebelum hari raya perayaan menjadi waktu paling padat pesanan masuk. Hampers terdiri dari beberapa varian produk yang dikemas pada suatu kotak dengan desain dan bentuk yang dibuat menurut pesanan pembeli. Ada beberapa tujuan dan manfaat bisnis hampers ini ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan hampers kue kering secara online. Yang kedua, membantu dalam khususnya pada penjualan hampers kue kering. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, menjaga silaturahmi. Dan yang kelima, yang terakhir, menunjukkan rasa hormat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Tuti Awalia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Tiffany. Di sini ada yang kedua, yaitu deskripsi produk. Bisa dikatakan kue nastar merupakan jenis kue kering yang banyak digemari oleh orang Indonesia. Hal ini tentu memberikan peluang yang cukup menguntungkan bagi ERT Design, sebab kue nastar telah menjadi produk yang diterima dari pasaran, sehingga konsumen yang berminat juga cukup luas. Kue ini umumnya berbentuk bulat dengan isian selai nanas. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan bisnis hampers ini. Yang pertama, ada kelebihan, yaitu peluang bisnis lebaran ini tidak membutuhkan banyak modal. Yang terpenting adalah mengasah kemampuan bagaimana kita membuat kue, kemudian proses produksinya juga menggunakan perabot rumah tangga, dan untuk bisa meminimalisir pengeluaran usaha. Selanjutnya, ada kekurangan. Tidak dipungkiri jika dalam memasarkan bisnis kue kering ini menjelang hari lebaran, terkadang para pelaku usaha menghadapi tingkat persaingan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyak pelaku bisnis yang serupa yang ingin memanfaatkan momen lebaran untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Untuk menyiasatinya, kita harus pintar-pintar dalam membuat inovasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ega Werni. Saya Ega Werni ingin melanjutkan presentasi dari Tuti Awalia, di mana saya membahas poin tentang strategi pemasaran dan rantai produk industri. Poin pertama yang akan saya bahas adalah strategi pemasaran, yang dimana strategi pemasaran secara digital untuk bisnis kue kering atau kue nastar ini salah satu yang paling mudah dan bisa menjangkau pasaran yang luas adalah melalui pemasaran secara media online seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan TikTok. Dari sisi harga penjualan, supaya bisnis kue nastar ini bisa menguntungkan, bisa menerapkan strategi harga dengan menawarkan beberapa pilihan produk melalui dari produk satuan hingga produk paketan. Nah, biasanya kita bisa menjual produk satuan ini dengan harga Rp35.000. Kemudian ada produk paketan, kita bisa menjualnya mulai dari Rp100.000. Nah, dalam satu kardus ini kita bisa menjual beberapa pilihan untuk kue nastar ini, dan konsumen juga bisa merequest pengemasan kotak hampers kue nastarnya. Poin yang kedua yaitu tentang rantai produk industri, di mana rantai produk industri ini menjelaskan tentang alur dari hulu hingga ke hilir. Nah, dari hulu ini kita biasanya ada pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku ini ada terdiri dari dua, yaitu pemasok bahan baku untuk pembuatan kue nastar, dan yang kedua adalah pemasok bahan baku untuk packaging. Nah, dilanjutkan dengan pemasok bahan baku ini, kita ada pembuatan kue kering. Pembuatan kue kering ini biasanya kita membuatnya dengan secara homemade atau membuatnya dengan rumahan atau dengan tangan sendiri.
Lalu ada packing. Nah, dalam packing ini untuk model packagingnya kita bisa request untuk modelnya. Kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai, kemudian kita melakukan pengiriman. Pengiriman ini kita bisa lakukannya dengan melalui outlet terdekat maupun secara online. Nah, proses terakhir yaitu hilir. Proses terakhir ini adalah ke hilir dan sampailah kepada konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.